Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya. Ini adalah acara di kediaman Pak Guntur dalam rangka kumpul-kumpul merayakan Hari Keris Sedunia. Selain teman-teman yang suka keris, juga hadir pakar keris dan peneliti keris senior yaitu Pak Ahmad UB yang pakar dalam keris Sulawesi dan Serumpun ya. Nanti juga di video berikutnya Pak UB akan memberikan paparan tentang keris Sulawesi dan Serumpun ya teman-teman. Tapi akan ada di part berikutnya. Nah di part ini kita akan menyaksikan keseruan acara di rumah Pak Guntur ini. Ini dia teman-teman videonya. Boleh di bawah, boleh. Saya dengan beliau minta maaf, tidak bisa duduk di bawah. Udah uzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh kita, senior kita, guru kita, pembimbing kita, Bapak Puang Ahmad UB. Beliaulah ini yang sebetulnya insan yang membedah keris Sulawesi. Ya. Sesepuh Sulawesi, Pulau Besi, Pak ya. Sesepuh organisasi perkerisan di Sulawesi juga. Bukan hanya sesepuh aja, tapi membentuk Pak ya, melahirkan di sana ya. Kemudian juga beliau juga menulis buku, sudah menghasilkan 2 Pak ya. 2 buku juga. Maka karena kita kemarin sepakat, hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan keris. Temanya keris Sulawesi Serumpun. Itu. Saya balik karena ada insan perkerisan Sulawesi, keris Sulawesi Serumpun. Kenapa? Sulawesi dulu karena yang lainnya ini karena pengaruh Sulawesinya. Pengaruh Sulawesi. Diperkirakan Sulawesi mungkin lebih tua dalam catatan sejarah daripada Melayunya. Kalau Sumatera kan masih agak muda kecuali Sriwijaya ya. Itu yang pertama. Hari ini nanti setelah saya buka, izinkanlah kami mohon adik-adik ini semuanya berkenan diberikan informasi Pak UB, syukur-syukur tentang latar belakang penulisan bukunya, apa harapan-harapan ke depan tentang buku itu, kemudian pesan-pesan yang disampaikan dalam buku itu. Tanya jawab boleh. Kemudian yang kedua, sebelum disampaikan oleh pesan-pesan beliau, saya mohon kita berkenalan supaya jangan sampai nggak kenal nggak sayang nanti. Karena sejak dulu saya diminta untuk mengakomodir rekan-rekan kumpul-kumpul tertawa bersama. Ini tujuannya persaudaraan. Tujuannya bersahabat. Temanya mari kita mentertawakan diri sendiri. Kenapa? Inilah yang saya anggap tema yang paling tepat untuk membangun sambung rasa. Yang berjualan juga silahkan mentertawakan diri sendiri, sudah berhasil menjual berapa. Yang koleksi dan pemerhati juga silahkan mentertawakan diri sendiri, sudah dibikin pusing berapa kali dan lain sebagainya. Mari kita mentertawakan diri sendiri untuk berhibur dalam rangka membangun kebersamaan untuk konteks belajar bersama. Setelah itu nanti saya mohon menyerahkan buku saya kepada beliau sebagai timbal balik karena saya kemarin dikirimin buku beliau juga. Nanti secara simbolis setelah penerimaan buku mari kita berdoa, mungkin berkenan Pak Upin nanti mimpin berdoa sekedarnya agar persahabatan kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu baru kita makan bersama. Setelah makan bersama kita wisata keris. Dilanjutkan wisata keris Sumatera. Setelah itu keris macam-macam silahkan kita diskusikan. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Awal pertama saya mohon perkenalan dari ujung kanan. Nah, silahkan diperkenalkan, nggak apa-apa, berdiri aja, nggak apa-apa. Nama dari mana? Itu kenapa seneng keris gitu. Monggo. Nama saya Jendro Supriyanto dari Cikarang, sudah tadi bareng sama Pak Agung. Jadi semangat saya terkenal provokator di FB karena paling galak. Jadi admin beberapa grup, jadi yang saya paling galak. Terus
sempat grup di awal-awal juga karena termasuk yang paling vokal juga. Untuk beberapa kita diskusi untuk panggung atau segala macam alat diskusi alat, tapi kita belajar masing-masing. Ini yang benar seperti ini, yang salah seperti apa. Jadi kadang-kadang banyak musuhnya kalau di saya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan musuh, ngajak perdebatan untuk beli baru lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prianto dari Sawangan. Ya, suka keris itu sekitar tahun 2009-2010 lah, waktu zamannya Kaskus pertama Mas Agung lah, Ki Deloitte dulu kan. Terus ya mulai dari itu awalnya suka bukunya Pak, masuk bukunya Pak Ubi saya punya juga tahun 2011 yang Pusaka Keris Bugis, udah ditandatangani beliau juga. Jadi ya karena nggak mampu beli bukunya, saya beli bukunya saja. itu yang benar dulu. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Guntur. Saya izin di sini untuk ambil proses tugas akhir saya, Pak. Kalau suka keris dari semester 5, Pak, karena saya dapat keris dari dosen saya untuk menjadikan tugas akhir objek dokumenter, Pak. Terus dari situ ketemu dosen. Dosennya siapa nih? Dosennya namanya Pak Pandu, Pak, dari ISI. Jadi dia dikasih keris juga dari dosennya. Jadi turun-temurun. Keris turun-temurun ke saya. Alhamdulillah gitu. Dan kebetulan pekerjaan saya guru, Pak, di beberapa sekolah. Jadi ya ada Muhammad Rasul lagi kan? Enggak. Jadi saya sebenarnya diwarisi keris sama pasang batu udah lama, Pak. Tapi baru mulai belajar keris belum lama, paling baru 5 tahun. Karena saya dulu pernah ngaji dan salah satu guru saya tuh mengatakan keris itu adalah syirik. Keris adalah benda yang bisa menyesatkan kita secara keimanan. Akhirnya saya mengikuti, Pak. 2014 saya ketemu dengan Ustadz Salim. Ustadz Salim Afila. Kan sempat bikin program bareng, proyek bareng. Akhirnya sampailah ke diskusi keris. Nah, di situ saya menemukan sinkronisasi apa itu keris yang sebenarnya. Jadi yang selama ini saya anggap keris itu syirik, keris itu bisa keimanan, itu salah besar. Kenapa? Saya mereviewnya dari angle yang berbeda. Ketika ketemu Ustadz Salim menjelaskan semua sejarahnya, kemudian kesambil dalam-dalamnya, baru tahu ternyata keris itu tidak syirik. Dari situ saya sudah mulai membeli, mengoleksi, memesan ke Blondok ya berkali-kali gitu kan. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk menggali mendalam tentang budaya keris. Bahkan saya sekarang sedang giat-giatnya mencoba membuat keris dengan baja-baja modern yang biasa dipakai oleh anak golok dan anak pisau. Mungkin ada Bogler, ada Kampak 60, ada Vanadium E4, ada Elma dan sebagainya. Semuanya saya cobain semua. Dan memang untuk mendapatkan itu dulu susah, tapi dengan link yang saya dapat di dunia impor dan sekarang juga sudah ada pabrik besar yang mengimpor, saya bisa numpang dan bisa beli walaupun hanya sebilah atau 2 bilah. Nah, bersyukurnya ketika saya buat ya baru 1 kali saya upload di warung Gajah Wulung, yang 5 belum. Kenapa? Bertahap. Biar nanti senang-senang bisa ngasih masukan kira-kira kalau yang seperti ini miripnya dengan besi Bolsani kah, Karangkijan kan, itu perlu. Kenapa? Itu sesuatu yang gila menurut saya. Nah, kata rantainya, kemudian ilmunya dibawa mati oleh para empu senior kita. Itu yang harus kita gali lagi. Ketika kita ngomong keris, berarti ngomong bahan, ngomong proses. Kenapa? Keris yang bagus, yang bertahan lama, yang tidak zaman, pasti menggunakan material terpilih dan material bagus. Saya Koko, tinggal di Pasar Minggu, di belakang gedung PKS TBC Butupan. Ternyata saya kesini juga, alhamdulillah diajak Mas Dian dan kata tetangga juga sama Pak Rasul, dan juga baru tahu juga ternyata Mas Ajay juga kuliah dekat rumah saya. Jadi alhamdulillah senang sekali ketemu teman-teman baru di sini. Saya di keris baru, masih belajar keris,
Dan juga saya mohon bimbingan dan juga ilmu-ilmu baru yang dimiliki oleh para senior-senior dan teman-teman. 12 karena beli keris pertama di Inakraf. Yang jual itu Pak Sarju. Pak Sarju katanya udah meninggal ya. Nah, dari situ mulai bertualang di dunia keris yang saya tidak kenal orang sama sekali, sampai akhirnya saya berani datang ke tempat Pak Guntur waktu itu yang ada Pak Purbo Baskoro Pak ya, tahun berapa itu Pak? Nah, itu kedatangan saya pertama kali ke rumahnya Pak Guntur, dan sekarang saya hadir lagi di sini, nambah ilmu lagi, nambah relasi lagi, dan juga mungkin juga sekalian cuci mata lihat barang-barang yang mungkin dulu saya belum pernah lihat Pak. Terima kasih Pak. Tahun 2014 saya mendirikan perguruan sampai di tahun 2019, dari tahun 2019 baru ada minat untuk mendorong upaya pelestarian keris melalui bidang seni pencak silat. Targetnya sama seperti deskripsi yang mau disusun, yaitu untuk meminimalisir daripada asumsi generasi muda tentang keris yang berorientasikan mistik. Jadi saya coba tembus dari pencak silat untuk merangkul daripada generasi anak-anak, dan kami edukasi tentang keris melalui pencak silat kerisnya. Dan dari 2019 sampai dengan 2023 kemarin, alhamdulillah kami aktif menyelenggarakan kegiatan minimal 1 tahun 3 kali. Juga bergandengan dengan Mas Doni dari Jakarta dan juga dari dukungan Senapati Nusantara dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur dari upaya pelestarian keris melalui bidang pencak silat memberi warna baru di bidang upaya pelestarian pencak silat keris, karena dulu yang IPSI juga tidak pernah mengangkat tentang ikon ini. Begitu tahu bahwasanya di kalangan pencak silat sendiri ragam pencak silat menggunakan keris itu berpotensi untuk dikembangkan, maka IPSI sudah mulai mengeluarkan kompetisi solo kreatif, yang itu dimana pencak silat keris dapat dikompetisikan di dalam. Saya senang keris pertama kali awal Jakarta dibaca sama kakak saya Andrianto, sampai jadi seperti saya jadi Pak Pul murni. Tukang marangin udah pensiun, rangka udah enggak, jadi pedagang keris sekarang. Ya, makasih Pak. Dalam saking UI, saking les bumi UI les di NU. Atus lanun. Ini dikasih emas ya. Emas ya. Sukanya apa? Wah Pak, ya alhamdulillah ketemu orang yang begini. Nanti kalau kurang nambah ya. Ya, nambah sendiri. Nah, ini barangkali yang mana? Ini biasanya ayam. Ah, ya. Nah, nanti aja nambah sendiri Ya, sambelnya nambah apa ya. Iya. Nah, Romo Doni dari saya. Wah, telur ini. Bunder. Bunder. Nah, nanti saya ini minta nomor HP. Oh siap Pak Ahmad PJ. Iya. Saya bukan dari fisik Pak, dari hukum. Saya muridnya tapi Reso di Putro. Saya FIB UI saya gitu. Dulu masih FS dulu, masih Fakultas Sastra dulu. Iya. Monggo, Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses semuanya. Amin. Selamat Hari Keris Sedunia. Monggo. Lain. Ayo yang lain. Ya, ayo mainkan. Tuh ada tongkol. Tongkol apa khasnya, apa namanya? Apa mah tongkol apa ini mah? Tongkol woku. Nah, tongkol woku ini sambelnya yang terkenal di dunia nih. Dalam icip. Ya, monggo. Pernah dukunya ya? Kalau nggak nyicipin ini nggak Rugi. Iya. Pernah dukunya lagi. Kayak Manado ya? Manado. Iya, Manado. Iya. Ini. Boleh. Makasih Ibu. Ini ada sambelnya. Sayurnya mana, Mak? Oh, itu ya. Ini sayur. Nah. Yang mau sayur ini sayur. Apa yang mau?
Dalam kesempatan ini sebelum kita kembul bujono ya rame-rame, saya izinkanlah menyerahkan buku saya sebagai janji saya kepada Pang UB sebagai balasan diterimakan bukunya beliau kepada saya. Ini perlu dibuka nggak, Pak? Boleh. Alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun saya menghasilkan 11 buku. Versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Jadi bukan terjemahan, tapi memang versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Ini yang buku Kris Nusantara, ya, nilai didaktik, ya, pesan moral. Kris Nusantara ini edisi revisi, maka ini buku yang ke-11. Ya, saya serahkan kepada Puang, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini buku kedua tentang deder-deder keris dengan pesan moralnya. Memang buku ini tidak dikhususkan untuk masyarakat perkerisan, tapi dikhususkan untuk orang yang awam, yang belum kenal keris sama sekali. Maka bahasanya saya bukan bahasa teknis keris, tidak ada yang saya sebut ada tangguh, tayuh, tajek, pasikutan, pamor, tidak ada. Karena orang awam kalau diceritain itu bingung, dan bahasa itu belum mendapatkan kesepakatan kita bersama. Belum ada literasinya, belum ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu hanya bahasa apa ya istilahnya, bahasa keramaian di dunia masyarakat perkerisan aja. Itu. Nah, yang kedua, buku ini saya coba untuk dilatar belakangi dan didasari sebuah literasi sehingga syukur-syukur memulai nilai akademis. Buku kami sudah kami kirim ke berbagai perguruan tinggi yang eager kepada budaya. Ada Harvard, ada Monash University, ya kan? Ada Universitas Nasional dan lain-lain sebagainya, kurang lebih 11, termasuk UGM dan UI diterima oleh beliau. Karena beliau adalah pejabat. Apa jabatannya Mas Doni di UI? Saya di pusat kajian. Nah, kepala bagian pusat kajian budaya. Namun saya berkesempatan untuk bedah buku di UI. Siap. Siap. Nah, ini buku kami ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini tentang hulu. Ya. Simbolis kami serahkan kepada Puang. Terima kasih. Ini hulu kalau di Bugis namanya sikori, penghormatan ya tahsim. Terima kasih. Kebetulan ya. Pas buka. Jadi hanya yang raja yang menduduki kekuasaan yang boleh memakainya. Ya. Jadi kemudian itulah kira-kira rekan-rekan. Setelah ini mari kita berdoa, mohon berkenan Puang UB memimpin doa untuk kita mensyukuri nikmat Masya Allah. perkumpulan ini, pertemuan ini semoga membawa manfaat dan mempunyai nilai ibadah. Selanjutnya kita juga berkewajiban untuk memohon kepada Tuhan memperingati di mana keris mendapatkan pengakuan UNESCO yang saya label menjadi Hari Keris Sedunia. Nah, itulah kira-kira moga-moga Hari Keris Indonesia cepat lahir. Biar gak mandul terus. Amin. Masa gak bisa punya anak? Ini, mau nggak, Kang? Makasih. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan kita. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami usahakan hari ini menjadi kenyataan di hari yang akan datang. Amin. Hilangkan segala rintangan dan halangannya sehingga budaya kita tetap membimbing menjadi pegangan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami
usahakan melalui artefak, melalui kebudayaan adalah sesungguhnya penyerahan diri kepadamu. Terima ya Allah niat baik kami dan bimbing kami meniti jalan yang Engkau ridhoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video berikutnya jangan lupa teman-teman, nanti akan ada Pak Ube yang memaparkan tentang keris Sulawesi dan Serumpun yang sangat menarik dan layak disimak. Sampai jumpa di part berikutnya.